Akhirnya bre, RTX ekor 50 comeback setelah absen satu generasi di RTX 40 series. Ini adalah colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra W Duo OC. Kira-kira Nvidia masih serius nggak sih ya bikin VGA budget yang layak dibeli para gamer perintis? Kan bukan pewaris dia ya kan. Dan apakah VGA ini yang tepat dibandingkan sama RTX 4060 yang harganya nggak turun-turun itu di sekitaran 5 jutaan? Langsung aja bre, buka SIM card pakai peniti. Ini dia RTX 5050. For your information, perilisan RTX 5050 ini bisa dibilang cukup mendadak ya. Bahkan Nvidia itu nggak ngasih sampel produk kepada para tech reviewer ini, bre. Kita juga nggak dapet tuh dari Nvidia-nya ya. Ini kasusnya mirip kejadian sama kayak RTX 5060 dengan 8GB VRAM itu. Apakah ada yang disembunyikan? Atau memang Nvidia nggak pede aja gitu sama line up entry levelnya ini? Coba dah tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi emang kayaknya yang kedua sih nggak pede gitu. Kalau dari segi price point sebenarnya udah cukup oke ya di 4 jutaan. Kalau Pak Alfa bilang sih harusnya di bawah 4 juta sih ya. Jelas ya harga segini amat sangat masuk akal kalau dibandingkan dengan harga launchingnya RTX 3050 3 tahun yang lalu yang tembus 7 jutaan. Kalau inget zaman itu emang bener-bener gila sih ya harga-harga GPU ya bre ya. Nah dari segi harga udah aman sih harusnya ya. Gimana kalau buat spesifikasinya? Kembali lagi ya kita bakal bandingin sama RTX 4060-nya. Kalau soal jumlah core-nya, Tensor Core dan juga RT Core bre, memang ya RTX 5050 tuh lebih sedikit. Bahkan selisih CUDA core-nya tuh bisa mencapai 20%. Terus buat VRAM, tipe memori dan bandwidth-nya pun sama-sama nih. Sama-sama 8GB, GDDR6 128GB. Kita kira bakal dikasih memori GDDR7 kayak abang-abangnya gitu ya. Tapi karena RTX 5050 udah pakai arsitektur Blackwell ya, kayak misalkan 50 series lainnya, ya jumlah core-core tadi tuh nggak terlalu berarti sih sebenarnya. Bahkan RTX 5050 punya clock speed dan bandwidth yang lebih kenceng dari RTX 4060. Memang ya buat TDP RTX 5050 tuh sedikit bertambah jadi 130 watt ya, lebih tinggi dari 4060 yang cuma 115 watt. Tapi kayaknya ini bukan jadi masalah gitu loh dibandingin PSU 550 watt yang cuma punya kabel 2+6 pin power. Buat GPU itu udah aman sih ya. Asalkan pilih yang udah bersertifikasi 80+ dan pilih brand yang jelas gitu loh. GeForce RTX 5050 di sini udah support interface PCIe 5x8. Jadi ya perlu perhatikan prosesor yang kalian pakai juga. Minimal ya Intel generasi ke-12 ataupun AMD Ryzen 7000 series yang udah support PCIe 5. Tapi kalaupun prosesornya masih jadul, gas aja sih nggak apa-apa ya. Soalnya VGA ini masih support backward compatibility, yang artinya bisa support PCIe 4 ataupun PCIe Gen 3 gitu loh. Tapi sebelum kita bahas performanya, kita lihat dulu ya tampilannya dari colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra W Duo OC yang hadir dengan bahasa desain hip hop art style gitu ya. Finishingnya tuh didominasi dengan warna putih dengan aksen pink juga ya. Di sisi depan ada banyak tulisan abstrak yang tersebar di frame kipasnya yang berbahan plastik ini. Sedangkan di bagian backplate-nya ini berbahan metal dan ada tulisan Ultra bermodel graffiti ya dengan aksen pink juga. Ini cocok banget buat kalian yang mau rakit PC temanya putih atau white edition gitu loh. VGA ini juga punya detailing RGB light effect di sisi atasnya yang nyalanya bisa kita customize di softwarenya iGame Center. Terus buat dimensinya tentu ya cukup compact khasnya VGA dual fan. Panjangnya tuh 231 mm dengan lebar di 120 mm dan tebelnya di 49 mm yang berarti cuma butuh 2 slot PCI expansion aja pas terpasang di casing bre. Bobot VGA ini juga terbilang ringan ya, sekitar 750 gram aja dan pastinya udah SFF ready alias bisa dipasang pada semua casing termasuk mini ITX case. Soal cooling systemnya harusnya kalian nggak perlu worry ya, apalagi ini cuma VGA ekor 50. Konfigurasi cooling systemnya sendiri udah cukup proper, terdiri dari 4 buah heat pipe yang aluminium heatsinknya seukuran dengan unit VGA-nya dan pakai heat spreader berbahan nikel yang terjamin tahan karat di sini bre. Terus buat detail suhunya nanti kita bahas kok sehabis performa gitu. Nah kalau soal perosian duniawi atau overclock gimana nih bang? Di dekat deretan port display itu ada satu tombol yang merupakan one key overclocking. Overclockingnya di sini memang cuma tipis-tipis aja ya, cuma ningkatin boost clock sekitar 3%-an dari boost clock awalnya. Tapi udah lumayan lah ya kan. Ya tinggal ceklek-ceklek udah langsung teroverclock gitu intinya ya. Tapi kalau kalian emang udah jago oprek, baik itu overclock atau undervolt, kalian bisa explore lebih dalam di utilitas iGame Center-nya kok. Ada softwarenya juga. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performa. Pertama kita lihat dulu untuk performa sintetisnya. Ini sih kalau di compare antar mode normal versus mode turbo via one key overclock cuma beda 1-2%-an aja bre. Kalau dibandingin sama RTX 4060 yang 8GB udah unggul tipis ya VGA ini.
di Firestrike Ultra. Tapi emang masih kalah dari Intel Arc B580 dengan VRAM 12GB ya. Oke, sekarang kita lanjut ke performa produktivitas. Kalau buat generate text di LM Studio pakai model DeepSeek lama 8 billion, performanya sekitar 52 token per second. 13 token lebih rendah dari RTX 5060 Ti yang 16GB. Sedangkan buat kemampuan generate image-nya, kita tes di aplikasi Amuse pakai model Dream Shaper Lightning, hasilnya butuh waktu sekitar 4 detik buat generate satu image. Kalau buat 3D renderingnya, kita tes di aplikasi Blender yang punya fitur Nvidia Optic Render. Hasilnya bisa ngerender scene barbershop dalam waktu 2 menit kurang, bre. Udah 1 menit lebih kenceng lah ketimbang pakai Nvidia CUDA Render. Tes produktivitas terakhir kita coba tes buat editing video. Preview di set full itu lancar jaya, tidak ada lag yang berarti. Render time video 4K durasinya 10 menit itu bisa kelar dalam waktu 4 menit aja, bre. Sedangkan render time video 1080p yang berdurasi 10 menit juga, 1 menit itu langsung kelar, bre, rendernya. Dan sampailah kita ke tes performa gaming dari GeForce RTX 5050 di sini. Dengan kehadiran Nvidia DLSS 4 Multi-Frame Generation, apakah VGA ini cuma layak buat main game di resolusi 1080p? Ternyata, bre, masih kuat ya main game AAA di resolusi 2K. Bahkan tembus ratusan FPS nih. Contohnya aja ada game Cyberpunk 2077 yang kita mainkan dengan preset rata kanan dengan dibantu DLSS 4 Quality MFG 4X. Kalau cuma pakai ray tracing Psycho udah tembus ratusan FPS nih. Sedangkan kalau paksa ya pakai Path Tracing cuma dapat 65 FPS rata-ratanya, bre. Kalau cuma main di resolusi 1080p pakai Path Tracing pun ya masih tembus ratusan FPS kok. Bahkan kalau cuma pakai ray tracing Psycho bisa dapat 175 FPS rata-ratanya. Oke, sekarang kita lanjut ke game kedua, ada Monster Hunter Wilds ya. Kita main pakai preset high ditambah DLSS 4 Quality MFG 4X dan ray tracingnya high, masih dapat 120-an FPS. Sedangkan di resolusi 1080p udah mepetin 150 FPS nih rata-ratanya. Di game ketiga ada Doom The Dark Age, tapi memang di game ini sangat haus VRAM, bre ya. VRAM 8GB di VGA ini tentu aja pas-pasan banget. Kita coba tes di 2K pakai preset Ultra Nightmare, kelihatan banget ya kekurangan VRAM-nya. Harus turunin ke preset low buat dapetin 95 FPS rata-ratanya. Ini pun gak nyalain Path Tracing dan udah dibantu sama DLSS 4 Quality Multi-Frame Generation 4X. Kalau maksa main pakai preset Ultra Nightmare, ya udahlah main di 1080p aja. Performanya masih tumpah ruah di kisaran 200-an FPS, bre. Game selanjutnya ada Black Myth Wukong. Kita tesnya pakai preset rata kanan yaitu Cinematic ya, pakai ray tracing very high dan dibantu DLSS 4 Quality MFG 4X. Kalau main di 2K masih dapat 86 FPS, sedangkan kalau cuma di 1080p udah mepetin 100 FPS rata-ratanya. Dan beralih ke game-game yang belum support multi-frame generation, pertama ada Horizon Zero Dawn, main pakai preset Ultra dan dibantu DLSS Quality. Hasil di resolusi 2K dapat kurang dari 90 FPS, bre. Sedangkan di 1080p udah mepetin 150 FPS rata-ratanya. Next ada Forza Horizon 5, kita mainkan di preset Extreme pakai ray tracing high dan DLSS Quality. Margin antara resolusi 2K dan 1080p nggak begitu besar ya, cuma beda 60 FPS aja. Jadi mendingan langsung main di 2K aja, bre. Pindah ke game-game dari Ubisoft, ada Assassin's Creed Mirage yang kita tes di preset Ultra dan dibantu DLSS Quality. Pas tesnya di 2K, performanya tuh mendekati 90 FPS, tapi kalau diturunin ke 1080p langsung tembus ratusan FPS, bre. Next ada game Far Cry 6 yang kita mainkan pakai preset Ultra juga dan dibantu FSR Quality. Hasilnya punya performa yang lebih tinggi dari game sebelumnya. Di resolusi 2K masih tembus 120 FPS, sedangkan di 1080p dapat 150 FPS lebih. Kalau buat sampel game kompetitif, kita ada dua nih ya. Ada Dota 2 yang kita tes pakai preset Ultra di resolusi 2K, itu masih dapat sekitar 170-an FPS rata-ratanya. Terus di game CS2 kita tesnya di dua preset. Pertama di preset high tanpa FSR dapat rata-rata di 180 FPS, sedangkan kalau main di preset low FPS-nya tuh tumpah ruah di 300-an FPS. Dan sebelum kita akhiri video ini ya, kita bahas dulu suhu dan juga dayanya. Kalau kondisinya idle, ada fitur auto fan stop yang bisa kita nyala matiin di utilitas iGame Center, bre. Kebetulan kita lagi matiin fitur auto fan stopnya pas idle tuh kayak gini nih. Fan speednya sekitar 1400-an RPM dengan suhu sekitar 34 derajat Celcius dan board power draw-nya sekitar 13-an watt. Terus buat lihat kondisi full load-nya, kita tesnya running full mark nih. Kalau lagi mode normal, fan speed-nya masih mirip sama kondisi idle di 1500-an RPM. Terus clock speed-nya mentok di 2400-an MHz dengan suhu di 63 derajat Celcius dan TDP-nya mentok di 130 watt. Sedangkan di mode turbo, clock speed-nya tuh bisa tembus 2500-an MHz dengan suhu maksimal yang lebih adem dari mode normal tadi ya, karena fan speed-nya udah mepetin 2000-an RPM, pak. Sejauh ini suhu segini tuh masih sangat aman ya, bre ya. Di game pun ya suhunya tuh sekitaran 60-an derajat Celcius juga, bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kalau dari gambaran performa hasil pengujian kita ya, kayaknya ini bisa jadi obat ya para gamer perintis ya, bukan para gamer pewaris gitu loh. Soalnya performa di resolusi 2K tadi ya
ya masih lumayan nyayur sih harusnya ya. Kalau soal perbincangan multi frame generation kayaknya udah cukup jelas lah ya, kalau stance kita itu ada di posisi penikmat aja gitu loh. Jadi dengan teknologi yang ada, ya udahlah nikmatin aja di SS4 yang ada. Nggak usah rewel mikirin ijazah palsu lah. Maksudnya frame palsu gitu ya, karena kalau kalian dikasih FPS 200 ya udahlah pakai aja. Cukup nikmati aja lah fitur gaming yang ditawarkan oleh Nvidia ini. Ya kalau dari aku pribadi sih, kalau monitor kalian masih 1080p, pakai aja Pak. Ini udah oke kok. Tapi kembali lagi, gimana menurut kalian mengenai performa dari RTX 5050 ini yang cuma dikasih memori GDDR6? Ini mah RTX 4060 dikasih DLSS 4 sih ya bro ya. Coba ada komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih, karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.